Salam budaya. Pada pertemuan kali ini, saya akan melanjutkan materi konsep budaya. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan konsep budaya sampai pada wujud budaya. Nah, sekarang materi selanjutnya yaitu unsur-unsur budaya, ciri-ciri budaya, dan contoh budaya yang ada di masyarakat. Oke, langsung ke materi ya. Unsur-unsur budaya. Ada 7 unsur budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama itu bahasa. Bahasa adalah sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya dalam berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya. Bahasa merupakan unsur universal kebudayaan yang dikembangkan oleh manusia karena kebutuhan komunikasi dengan orang lain. Setiap daerah di Indonesia memiliki dialek atau logat bahasa masing-masing pada setiap lapisan masyarakat. Perbedaan bahasa ini disebut dengan tingkat sosial bahasa atau social levels of speech. Contohnya, dialek dari Banjarnegara dengan dialek dari Solo sangat berbeda. Logat Banjarnegara itu biasanya terdengar lebih keras dan biasanya juga orang-orang itu menyebutnya dengan ngapak. Sedangkan dari Solo biasanya lebih lembut dan halus. Unsur yang kedua yaitu sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan dalam kultural universal berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud di dalam ide manusia. Menurut Kunchoro-Ningrat, setiap suku bangsa di dunia memiliki pengetahuan mengenai yang pertama itu alam sekitarnya, yaitu berupa pranata mangsa, musim, sifat-sifat gejala alam, dan perbintangan yang digunakan masyarakat untuk berburu, berladang, bertani, dan melaut. Karena pada masyarakat tradisional, dalam melakukan pekerjaannya itu sangat tergantung dengan cuaca alam. Yang kedua, tumbuhan yang tumbuh di sekitar daerah tempat tinggalnya. Yang ketiga, binatang yang hidup di daerah tempat tinggalnya. Pengetahuan tumbuhan dan binatang digunakan oleh manusia untuk melengkapi aktivitas mata pencahariannya. Yang keempat, zat-zat bahan mentah dan benda-benda dalam lingkungannya. Ini berfungsi untuk membuat peralatan dan teknologi bagi kebutuhan hidup. Yang kelima, tubuh manusia. Yang keenam, sifat-sifat dan tingkah laku manusia. Dan yang ketujuh, ruang dan waktu. Pengetahuan ini digunakan untuk manusia dalam kebutuhan pengobatan yang dilakukan oleh dukun yang mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan penyakit. Unsur budaya yang ketiga yaitu sistem kekerabatan dan organisasi sosial. Unsur budaya berupa sistem kekerabatan dan organisasial merupakan usaha antropologi untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok sosial sehingga akan terbentuk sebuah kesatuan sosial. Kesatuan sosial yang paling dekat dan dasar adalah kerabat, yaitu keluarga inti yang dekat dan kerabat yang lain.
Kekerabatan berkaitan dengan perkawinan yang ada di masyarakat, karena perkawinan merupakan inti atau dasar pembentukan suatu komunitas atau organisasi sosial. Perkawinan itu sendiri diartikan penyatuan dua orang yang berbeda jenis kelamin untuk membagi sebagian besar hidup mereka bersama-sama. Namun, definisi perkawinan sendiri itu terbagi menjadi 4 unsur yang melibatkan kerabat luasnya, yaitu yang pertama jenis perkawinan. Menurut Marvin Harris, dia mengelompokkan perkawinan menjadi beberapa macam, antara lain monogami. Monogami yaitu menikah dengan satu orang saja. Poligami. Poligami sistem perkawinan di mana salah satu pihak menikah dengan beberapa lawan jenis dalam waktu yang bersamaan. Poligami itu dibagi menjadi 2, ada poligini dan poliandri. Kalau poligini itu sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki beberapa wanita sebagai istrinya dalam waktu yang bersamaan. Kalau poliandri itu suatu perkawinan yang membolehkan seorang wanita mempunyai suami lebih dari satu orang dalam satu waktu yang bersamaan. Jenis perkawinan selanjutnya yaitu levirat. Levirat adalah perkawinan antara seorang janda dengan saudara laki-laki suaminya yang sudah meninggal. Jenis perkawinan yang terakhir menurut Marvin Harris yaitu sororat. Sororat adalah perkawinan antara seorang duda dengan saudara perempuan istri yang sudah meninggal. Definisi perkawinan selanjutnya menurut prinsip jodoh ideal. Dalam masyarakat, ada 2 jenis pemilihan calon pasangan yang dianggap sesuai, antara lain endogami. Endogami adalah memilih pasangan dari dalam kerabatnya sendiri. Kalau eksogami, memilih calon pasangan yang berasal dari luar kerabat atau kliennya. Dalam era modern saat ini, prinsip tersebut sudah mulai ditinggalkan. Hal ini dipengaruhi adanya pergeseran nilai dan norma masyarakat serta perkembangan zaman mulai mengubah prinsip kekerabatan dalam perkawinan. Selanjutnya, di dalam prinsip jodoh ideal itu ada prinsip keturunan. Prinsip keturunan dalam kekerabatan berkaitan dengan masalah perkawinan, yaitu patrilineal dan matrilineal. Patrilineal itu menganut garis keturunan ayah atau pihak laki-laki. Kalau matrilineal itu menganut keturunan dari pihak ibu atau perempuan. Definisi perkawinan yang ketiga yaitu adat menetap. Ada 7 adat menetap yang ada di Indonesia. Pertama ada utrolokal, yaitu kebebasan untuk menetap di sekitar kediaman kerabat suami atau istri. Yang kedua, virilokal, yaitu adat yang menetapkan pengantin harus tinggal di sekitar kerabat suaminya. Yang ketiga, uxorilokal, yaitu adat yang menetapkan pengantin untuk tinggal di sekitar kediaman istri. Yang keempat, bilokal, yaitu adat yang menetapkan pengantin untuk tinggal di sekitar tempat tinggal suami dan istri secara bergantian. Afun lokal, yaitu adat yang menetapkan pengantin
untuk tinggal di sekitar tempat tinggal saudara laki-laki dari suami ibu. Natolokal, yaitu data adat yang menetapkan pengantin untuk tinggal berpisah dan suami tinggal di rumah kerabatnya. Yang terakhir, neolokal, yaitu adat yang menetapkan pengantin untuk tinggal di kediaman baru yang tidak mengelompokkan di rumah kerabat suami atau istri. Definisi perkawinan yang keempat, itu keluarga batih dan keluarga luas. Keluarga batih atau nuclear family adalah kelompok terkecil dalam masyarakat yang didasarkan atas hubungan darah para anggotanya. Kemudian, dari keluarga batih tersebut muncullah keluarga luas atau extended family. Unsur budaya yang ketiga itu yaitu ada sistem peralatan hidup dan teknologi. Menurut Winsoroningrat, terdapat 8 macam sistem peralatan dan kebudayaan fisik yang dimiliki oleh masyarakat tradisional, yaitu yang pertama ada alat-alat produktif. Alat-alat produktif adalah alat-alat untuk melaksanakan suatu pekerjaan berupa alat-alat yang sederhana. Yang kedua ada senjata. Senjata digunakan untuk mempertahankan diri atau melakukan aktivitas ekonomi seperti berburu dan menangkap ikan. Yang ketiga, wadah. Wadah adalah tempat untuk menyimpan, menimbun, dan memuat barang-barang dari hasil berburu, bertani, menangkap ikan, dan kegiatan atau aktivitas ekonomi lainnya. Yang keempat, alat-alat menyalakan api. Pada masa zaman prasejarah, orang-orang menggunakan gesekan 2 buah batu untuk menghasilkan api. Karena kemajuan zaman semakin berkembang sehingga kegiatan tersebut mulai ditinggalkan. Jadi mulai sekarang itu kegiatan untuk menyalakan api ada alatnya sendiri. Yang kelima, ada makanan, minuman, dan jamu-jamuan. Jenis dan bahan makanan tertentu memberikan arti atau simbol khusus bagi masyarakat tertentu atau dikaitkan dengan konsepsi keagamaan. Misalnya, babi dan katak diyakini haram oleh kaum muslim sehingga tidak boleh dimakan. Sebaliknya, dalam masyarakat Papua, babi menjadi simbol makanan yang penting karena merupakan binatang yang dijadikan mahar dalam pesta perkawinan. Yang keenam, ada pakaian dan tempat perhiasan, merupakan kegiatan atau kebutuhan dasar manusia untuk melindungi diri dari perubahan cuaca. Pakaian berfungsi sebagai simbol-simbol budaya tertentu yang mempresentasikan adat istiadat dan nilai-nilai suku bangsa. Atau biasanya itu pakaian menjadi ciri khas atau adat istiadat dari bangsanya. Selanjutnya yang ketujuh, tempat berlindung dan perumahan. Semua bentuk rumah atau tempat tinggal merupakan hasil teknologi manusia yang mencerminkan kebudayaan masing-masing dan harus disesuaikan dengan kondisi alam sekitarnya. Misalnya, masyarakat Eskimo yang tinggal di daerah Kutub Utara membuat rumahnya dari susunan balok-balok es untuk menahan dingin. Dan pada masyarakat Jawa dibuat rumah yang memiliki arsitektur jendela besar karena suhu udara tropis dan lembab, sehingga udara tuh banyak yang masuk sehingga ruangannya itu lebih segar. Selanjutnya yang ke-8 ada alat-alat transportasi. Manusia memiliki sifat selalu ingin bergerak dan berpindah. Mobilitas manusia tersebut
Semakin lama semakin tinggi sehingga dibutuhkan alat transportasi yang bisa mencukupi kebutuhan untuk memudahkan manusia dan barang. Pada zaman dahulu, transportasinya itu berupa binatang, kereta beroda, rakit, perahu, dan alat seret. Sedangkan di masa modern seperti sekarang, alat transportasinya itu berupa mobil, motor, kereta api, pesawat, dan kapal laut. Budaya yang kelima yaitu sistem mata pencaharian dan sistem ekonomi. Sistem ekonomi pada masyarakat tradisional antara lain berburu dan meramu, berternak, bercocok tanam di ladang, menangkap ikan, dan bercocok tanam menetap dengan sistem irigasi. 5 sistem mata pencaharian tersebut merupakan jenis mata pencaharian manusia yang paling tua dan dilakukan oleh sebagian besar masyarakat pada masa lampau. Di masa sekarang, hanya sedikit masyarakat yang berbasiskan pada sektor pertanian dan biasanya ditemukan di daerah pedesaan. Semakin berkembangnya teknologi dan industri seperti saat ini, maka pekerjaan sebagai karyawan kantor atau pengusaha menjadi sumber penghasilan utamanya. Unsur budaya yang keenam yaitu sistem religi. Kajian antropologi dalam memahami unsur religi sebagai kebudayaan manusia tidak dapat dipisahkan dari religion hegemony atau emosi keagamaan. Dalam sistem religi ada 3 unsur yang harus dipahami, yaitu sistem keyakinan, sistem upacara keagamaan, dan umat yang menganut religi tersebut. Salah satu unsur religi adalah aktivitas keagamaan. Aktivitas tersebut ada empat macam. Yang pertama, tempat. Maksudnya itu tempat dilakukannya upacara keagamaan seperti candi, pura, kuil, masjid, gereja, wihara, atau tempat-tempat lainnya yang dianggap suci oleh umat beragama. Biasanya itu tempat untuk beribadah agama mereka. Yang kedua yaitu waktu. Waktu yang dilakukannya upacara keagamaan, yaitu hari-hari besar keagamaan yang sudah ditentukan untuk melaksanakan acara religi tersebut. Misalnya Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Natal, Hari Raya Nyepi, Kenaikan Isa Al-Masih, Waisak, dan lain sebagainya. Yang ketiga, benda-benda dan alat-alat yang digunakan dalam upacara keagamaan. Misalnya patung, alat musik, kalung, saji, tasbih, dan lain sebagainya. Aktivitas keagamaan yang terakhir yaitu orang. Maksudnya di sini tuh orang yang memimpin keagamaan, yaitu orang yang dianggap memiliki kekuatan religi yang lebih tinggi dibandingkan anggota kelompok keagamaan lainnya. Misalnya kiai, ustadz, pastor, dan biksu. Selanjutnya, unsur budaya yang terakhir yaitu kesenian. Kesenian berkaitan dengan ekspresi keindahan yang dimiliki oleh manusia dan masyarakat. Ekspresi rasa keindahan tersebut melahirkan berbagai bentuk seni yang berbeda-beda antara berbagai kebudayaan di setiap masing-masing daerah di Indonesia. Selanjutnya ke ciri-ciri budaya. Yang pertama itu
budaya itu bukan bawaan, akan tetapi dipelajari. Maksudnya di sini, budaya itu ada karena diajarkan oleh orang tua kita dari zaman nenek moyang dulu, terus diajarkan sampai dari kita bayi sampai kita dewasa dan seterusnya. Yang kedua, dapat disampaikan kepada setiap orang dan setiap kelompok serta diwariskan dari setiap generasi. Keturunan dari orang tua. Biasanya budaya itu kita diajarkan dari orang tua kita, mbah kita, terus orang tua, kakak, gitu. Yang ketiga, bersifat dinamis atau suatu sistem yang berubah sepanjang waktu. Seiring berjalannya waktu, budaya itu akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi. Yang keempat, memiliki unsur budaya yang saling berkaitan satu sama lainnya. Adanya keterkaitan antara budaya satu dengan lainnya. Yang kelima, itu bersifat selektif, mencerminkan pola perilaku pengalaman manusia secara terbatas. Yang keenam, yaitu etnosentrik, artinya menganggap budaya sendiri sebagai budaya yang terbaik atau menganggap budaya yang lain sebagai budaya standar. Selanjutnya ke contoh kebudayaan Indonesia yang masih berkembang sampai saat ini. Lihat ya, perhatikan gambarnya. Itu namanya kenduren. Kenduren itu ritual selamatan berupa berdoa bersama yang dihadiri oleh para tetangga yang dipimpin oleh pemuka adat atau agama atau orang yang dituakan di satu lingkungan tersebut. Biasanya disajikan juga tumpeng lengkap dengan lauk pauknya yang nantinya akan dibagikan pada mereka yang menghadiri acara kenduren. Dalam tradisi Jawa, kenduren sendiri terdiri dari berbagai jenis, yaitu kenduren wetonan, likuran, badan, ujar, dan muludan. Mungkin kegiatan ini juga sering kalian temui di lingkungan kalian. Perhatikan gambar yang kedua. Ada yang tahu gambar yang kedua itu apa? Yaitu namanya tedaksiten. Tedaksiten atau yang dikenal dengan tradisi turun tanah adalah budaya warisan leluhur masyarakat Jawa untuk bayi yang berusia sekitar 7 atau 8 bulan. Upacara adat ini digelar sebagai bentuk rasa syukur karena sang anak akan mulai belajar berjalan. Selain itu, tradisi ini dianggap dapat memprediksi masa depan bayi. Lihat pada gambar di situ, bayi kakinya itu diinjakkan pada bubur ketan yang berbagai macam warnanya menuju pada kurungan ayam. Nah, di si kurungan ayam itu nanti diisi dengan berbagai simbol untuk nanti dipilih sang bayi bisa melihat masa depannya. Dari situ kan nanti ada yang kayak stetoskop atau dokter atau kalkulator atau permainan-permainan yang lainnya, nanti itu diambil sang bayi. Nah, benda apa yang diambil sang bayi itu dianggap menjadikan sang bayi di masa depannya. Maksudnya itu pekerjaan sang bayi tersebut di masa depan. Yang ketiga yaitu mitoni. Mitoni atau tingkeban atau 7 bulanan merupakan suatu prosesi adat Jawa yang ditujukan pada wanita yang telah memasuki
masa 7 bulan kehamilan. Mitoni sendiri berasal dari kata pitu yang artinya adalah angka 7. Meskipun begitu, pitu juga dapat diartikan sebagai pitulungan yang artinya adalah pertolongan, di mana acara ini merupakan sebuah doa agar pertolongan datang pada ibu yang sedang mengandung. Selain mohon doa akan kelancaran dalam bersalin, acara mitoni ini juga disertai doa agar kelak si anak menjadi pribadi yang baik dan berbakti kepada orang tuanya. Contoh selanjutnya yaitu perayaan akikah dan potong rambut. Indonesia adalah negara kepulauan dengan umat Islam terbesar di dunia. Maka tak heran jika budaya yang ada pada masing-masing suku tak jauh dari ajaran Islam. Salah satunya adalah akikah. Setiap suku mempunyai cara sendiri-sendiri dalam merayakan akikah. Namun, segala perbedaan tersebut tidak sampai keluar dari syarat sah akikah yang diajarkan dalam Islam. Seperti akikah tetap menyembelih kambing, bukan hewan lain. Bayi laki-laki menyembelih 2 kambing, sedangkan bayi perempuan menyembelih 1 kambing. Perbedaan ini hanya terdapat pada cara perayaannya saja pada setiap daerah di Indonesia. Sekian pembelajaran dari saya. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat.